Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, apa kabar saudara-saudaraku semuanya? Pagi hari ini menjelang siang kita selalu berusaha ya. Kalau tidak berusaha kan kendilnya guling. Kita selalu semangat kerja. Hari Kamis ini hari yang sangat cerah dan sangat indah sekali ya. Saya kalau teringat zaman nenek moyang kita semuanya memperjuangkan Indonesia tidak mudah dan tidak gampang ya. Paling enak orang sekarang ini ya, seperti kita ini paling enak ya. Kalau leluhur kita memperjuangkan bangsa Indonesia ini tidak mudah dan tidak gampang. Paling enak orang sekarang dulur ya. Iya, kita punya beli rumah ke kota-kota besar ya, paling enak ya. Nenek moyang kakek moyang kita itu memperjuangkan Indonesia itu banyak sekali. Memperjuangkan di Kalimantan, Jakarta, Surabaya, Bali, seluruh Indonesia loh. Nah, yang paling enak kita orang yang sekarang ini ya, paling enak. Orang perjuangan nggak gampang, nggak mudah. Sehari makan, 5 hari nggak makan. Itu sejarahnya, sejarah kakek nenek moyang kita semuanya, seluruh dari Sabang sampai Merauke. Oh iya, kalau orang tahu. Paling enak orang sekarang ya, tidak melanggar dimintain KTP. Kalau dulu jangan salah, zaman Presiden Bapak Soeharto nggak ada orang seperti itu, nggak berani. Majapahit, makanya paling enak kita itu syukur-syukurilah kawan-kawan. Kita dikasih enak bisa makan ikan ya. Orang sekarang ini paling enak ada mobil, bisa naik Fortuner mereknya, bisa Pajero, bisa Alphard. Wah, banyak beragam-ragam motor warnanya. Paling enak itu sekarang ya. Makanya kita selalu syukur-syukurilah. Tapi jangan lupa kawan-kawan, kita harus mempunyai budaya tata krama sopan santun kita ya. Kita semua mempunyai seperti itu, kayak mbah kita dulu, nenek moyang kakek moyang kita mempunyai tata krama sopan santun ya, dan kita kewajibannya paling enak. Dulu kalau calon presiden bukan main uang, bukan main sogokan. Main gubernur tidak pakai sogokan, main lurah nggak pakai sogokan, dipilih rakyatnya. Tapi sekarang ada yang mengaku kalau menang menjadi gubernur begini-gini, wah itu ketahuan. Makanya kita itu mencari orang yang prosedur, yang benar-benar, yang tahu hukum ya, yang tahu hukum benar, jangan mengada-ngada ya, yang tahu hukum yang sungguh-sungguh. Indonesia ini dunia hukum. Jangan sembarangan kita mengangkut-ngangkut barang orang, bisa dikenakan pasal. Jualan ini dapat segini dulur ya, orang iri dengki itu buat apa? Mbah kita, kakek moyang kita semuanya seluruh dari Sabang sampai Merauke memperjuangkan Indonesia susah. Paling enak orang sekarang ya. Buka dagang dapat segini nih. Makanya agama kita, akhlak kita pakai, tata krama kita pakai. Kalau kita memakai tata krama sopan santun, kewajiban kita semuanya selama kita masih hidup kita harus bisa merasakan pahit dan manis kita sendiri. Semua saling menyangga, saling nyonggo pahit manisnya. Mencari nafkah bagaimana, mencari uang bagaimana, harusnya diperhitungkan seperti itu. Jangan tega-tegana. Ya, Anda membackingi orang kalau orangnya benar, kalau orangnya salah. Seperti kemarin di foto-fotonya itu banyak sekali gambar-gambar jenderal. Ya nggak taunya orangnya dilantar narkoba. Apa nggak malu?
Apa nggak malu? Ya malu. Di rumahnya itu waktu digerebek sama Densus 88, ya itu gambarannya fotonya jenderal-jenderal berbintang 3, berbintang 2. Itu gambarannya. Tapi nggak taunya belandarnya narkoba itu bagaimana nanti. Saya juga pengen selalu cerita yang nyata, yang tidak nyata nggak perlu saya ceritakan. Kita itu mengambil orang yang benar. Kalau akhlak kita, perilaku tata krama kita benar, kita sampai dimanapun kita jalan. Kalau kita salah baru. Nah, kita tidak merugikan kepolisian, tidak merugikan lingkungan, tidak merugikan jalanan. Kita cari nafkah di jalanan. Nah, makanya harusnya kita berpikir dan menjikir. Selama kita masih hidup di dunia ini, berpikir dan menjikir, saling merasakan. Ini dapat uang 1, 2.000, 4.000, 6.000, 8.000, ya sampai nih 13.000 tambah 10. Kalau buat nyogok Pol PP ya nggak bisa, gitu. Nggak bisa. Makanya kita itu undang-undangnya jangan dibikin sendiri, ya. Undang-undang prosedur yang bagus. Selama kita tidak mengganggu ketenangan orang mengemudi sepeda motor ataupun tikus lewat, kita tidak melanggar. Kecuali kita membuat di tempatnya kalen got itu bisa mengganggu ketenangan air berjalan. Untuk saudara-saudaraku setanah air bangsa Indonesia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, janganlah pilih kasih. Bila orang benar kita bela, kalau orang tidak benar jangan dibela. Ini Indonesia dunia hukum. Memang uang itu segala-galanya, membuat kita buta. Tapi untuk saudara-saudaranya Joko pingin manusia seribu aneh pendekar wong gendeng, wiro pawiro dirjo ningrat, ya kita harus memperjuangkan sungguh-sungguh Indonesia ini. Banyakin cinta, banyakin kasih. Ya, kalau banyak cinta, kita mencintai Indonesia kita, mencintai beragam-ragam budaya kita, kesenian kita, tradisi kita, budaya kita. Indonesia ini beragam-ragam suku, beragam-ragam bahasa, juga mempunyai kekayaan. Batu bara ada, Pertamina ada, ya, emas ada, batu intan berlian ada, semua serba ada di Indonesia. Tidak mau kalah dengan negara-negara lain. Ayo kawan-kawan, kita mencari uang yang halal, ya, bukan yang haram, bukan yang tidak halal. Kita halal, yang penting tidak merugikan siapapun, tidak merugikan para pejabat siapapun, mau Pol PP kek, ya. Yang penting jangan lupa channel Joko Bingit, ikutin terus, ya. Kalau Anda pilih kasih, ini memperjuangkan mbah saya juga. Mbah saya itu orang 45, mengawal Bapak Soekarno dan Bapak Soeharto, ya. Nama mbah saya Wiro Pawiro Dirjo Ningrat, ya. Jangan lupa, yang penting tidak mengganggu, kecuali jualan di trotoar ataupun di pengairan, itu nggak boleh, ya. Kalau jual seperti ini bukannya di pengairan, ya. Makanya undang-undangnya jangan dibikin sendiri. Orang tidak melanggar dimintain KTP itu nggak boleh, jangan dikasih kartu kuning. Kita nggak main sepak bola, itu aja, ya. Kita tidak merugikan Pak Pol PP, ya. Saya tidak merugikan Pol PP. Mbak saya juga perjuangan, adik saya juga jadi perwira tinggi juga, tapi tidak seperti itu. Adik saya, saudara saya, ya, om saya itu juga mempunyai jabatan, tapi orangnya punya agama, punya rasa. Karena apa? Kalau kita diperlakukan tidak benar seperti itu, bagaimana? Nah, itu contoh aja. Apakah Anda punya agama, punya agama? Tidak mempunyai kemanusiaan, ya. Kecuali kita jualan kita membuat di awang-awang itu diartikan di mana? Di pengairan, baru nggak boleh. Itu ada undang-undangnya. Jualan di trotoar nggak boleh, ya.
Itu nggak boleh. Itu semua permainan. Selama mengemudi sepeda motor, tikus, ular jalan, semut bisa jalan, silahkan. Yang penting tidak mengganggu ketenangan orang mengemudi sepeda motor ataupun orang berjalan kaki. Kalau di trotoar nggak boleh, karena trotoar itu buat jalan, bukan buat dagang. Kalau Anda nggak bisa menertibkan seperti itu, percuma. Ya, menertibkan itu ada 3 unsur. Ngasih pengarahan yang bagus, jualannya jangan di trotoar, itu mengganggu ketenangan orang berjalan kaki. Ya, apalagi di kota-kota besar ini jalannya semakin sempit. Ya, kita itu harus begitu. Kita menurunkan undang-undang Pancasila. Ya, jangan membuat undang-undang sendiri. Ini begini ya, ini Indo jalan ya. Kalau Indomaret di sana saya bilang. Makanya kita itu yang adil dan beradab. Pancasila itu dipakai. Ya. Pas Anda punya jabatan, titelnya Pol PP, jangan seenaknya membuat undang-undangnya nggak benar. Ya. Pagi-pagi dimintain KTP, dipoto, dipiralkan teman-temannya. Itu bagaimana? Harusnya Anda itu mempunyai kemanusiaan. Ya. Surat peringatan kuning peringatan itu suratnya saya mintanya warna apa? Kuning, biru, hijau. Ya. Rakyat Indonesia, Anda juga rakyat. Jabatan baju Anda, harusnya Anda itu mengerti bahwa Anda itu kalau diperlakukan seperti itu sakit hatimu enggak? Mesti nyumbahkan. Kalau saya enggak. Makanya kita itu adil dan beradab. Kalau orang berjualan di trotoar Anda bolehkan. Anda jualan permanen dibolehkan. Kalau saya ini kan jualan pakai piar, tidak permanen. Ya, begitu loh. Harusnya tahu. Saya ingin minta dengan hukum. Saya sebagai rakyat Indonesia minta dengan sangat kepada Bapak Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Bapak Presiden RI pilihan rakyat Indonesia, saya minta keadilan untuk Pol PP yang di Kecamatan Kebonjeruk. Kalau jualan di trotoar dibolehkan. Kalau jualan tidak mengganggu, kenapa nggak dibolehkan? Kan nggak di trotoar, katanya di trotoar di Jakarta mana ditertibkan, di kota-kota besar. Tertibkan yang bagus, jangan jual di trotoar, ya. Sama-sama orang perantaunya. Kita itu merantau. Saya minta keadilan oleh Bapak Presiden RI dengan Bapak Menteri Pertahanan Indonesia yang menyayangi Indonesia, yang mencintai rakyat kecil. Jangan selama kita tidak mengganggu dalam perjalanan orang berjalan kaki, silahkan. Tapi kalau di trotoar kan mengganggu ketenangan orang berjalan kaki. Semakin banyak mobil, semakin banyak motor, ya. Apakah mau masuk jurang kali? Makanya dipikir dan mencikir. Ya. Kita butuh keadilan. Kita orang NKRI harga mati, dan kita sebagai rakyat kecil sudah mengeluh. Saya minta keadilan. Kalau di trotoar dibolehin jualan, apa nggak mengganggu orang berjalan kaki? Orang yang mengemudi sepeda motor aja, naik di trotoar aja nggak boleh, itu undang-undang. Yang penting kita berusaha menyebut asma Allah, tidak merugikan Pol PP. Selama saya berjalan kaki, selama bisa, monggo. Saya sebagai rakyat kecil dengan seorang istri saya dan anak saya dan keluarga besar saya, Wiro Pawiro Dirjoningrat, saya minta keadilan untuk Bapak Presiden RI dengan Bapak Gubernur Heru yang saya hormati.
Kalau jualan di trotoar itu dibolehkan. Tapi kalau jualan tidak di trotoar, kenapa nggak dibolehkan? Yang penting tidak mengganggu ketenangan orang berjalan kaki. Itu berarti Anda iri dan dengki. Jangan main sogokan. Zaman sekarang tidak bisa menyogok. Jangan mau minta amplopan saja diterima, tapi tanggung jawabnya tidak ada, percuma. Yang penting saya tidak mengganggu air berjalan, saya tidak mengganggu orang mengemudi berjalan kaki, dan tidak mengemudi sepeda motor, tidak mengganggu. Saya dengan mohon sangat, saya rakyat kecil. Saudaraku, viralkan ini untuk Bapak Pol PP Kebonjeruk, minta keadilan Anda. Salam waras dan salam sehat dari channel Joko Bingit-Bingit Manusia Seribu Aneh Pendekar Wong Gendeng, asli orang Jawa Tlen, suka berkelana kemana-mana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!